Nah, sekarang tuh kan lagi banyak ya kayak orang tua yang ninggalin warisan buat anaknya. Nah, ternyata gue baru tahu juga, ternyata untuk ninggalin warisan itu ternyata buat anak tuh susah juga gitu. Kita bahas dulu kali ya, Chart. Jadi Nah, sebenarnya realita warisan rumah itu bukan istilahnya langsung beres gitu, Chart. oke. Nah, sebenarnya orang banyak mikir, tenang, mama papa kasih kamu rumah, Wow, udah seneng gak tuh. usah pusing gitu kan, Chart. Iya, udah seneng tuh. Tapi padahal itu tuh balik nama sertifikat itu tuh butuh duit juga, Chart. Jadi sebenarnya tujuannya adalah biar keluarga itu nggak panik, Cat. Kadang-kadang kan orang suka panik ya, tiba-tiba Betul. ditinggalin kayak nggak siap gitu. Hai semua, kembali lagi di Tanya Ahuy. Hari ini kita mau ngapain nih, Cat? Hello, nah hari ini kita mau bahas sedikit tentang asuransi Huy. Waduh, oke. Karena nih lo jago banget nih. Belum jago, masih belajar. Nah, sekarang tuh kan lagi banyak ya kayak orang tua yang ninggalin warisan buat anaknya. Nah, ternyata gue baru tahu juga, ternyata untuk ninggalin warisan itu ternyata buat anak tuh susah juga gitu. Menurut lo, balik nama atau cairin 1M tuh lebih worth it mana sih? Atau mana yang lebih waras buat anak nantinya? Oke, sip, sip. Kita bahas dulu kali ya, Chart. Jadi Nah, sebenarnya realita warisan rumah itu bukan istilahnya langsung beres gitu, Chart. oke. Nah, sebenarnya orang banyak mikir, tenang, mama papa kasih kamu rumah, Wow, udah seneng gak tuh. usah pusing gitu kan, Cat. Iya, udah seneng tuh. Tapi padahal itu tuh balik nama sertifikat itu tuh butuh duit juga, Cat. Betul. Nah, jadi kan kita harus lewat yang namanya PPAT. Kalau lu pernah Oke. dengar, sama dan notaris. Aha. Nah, prosesnya itu nggak instan. Jadi nggak kayak kalau lu beli 1 miliar langsung dia cair ke ahli waris. Langsung ditransfer ya, Langsung Huy? ditransfer. Nah, jadi kalau kita bicara soal jasa PPAT sendiri, Cat, kita sendiri tuh kemarin baru ngurusin juga. Jadi Aha. puji Tuhan, Niko tuh kemarin habis lunasin apartemennya dia. Jadi kita puji Tuhan, apartemen yang kita pakai syuting hari ini sudah lunas. Yeay, buat Biar- yang mau ngisi apartemen ini bisa juga loh. Oh, asik. Nah, kemarin itu kita ngecek bahwa sebenarnya jasa untuk pakai PPAT dan notaris itu biayanya 0,5 Aha. sampai 1%, Cat, Dari? dari NJOP. Oke. Kalau Atau- NJOP real, tapi NJOP real kan, Iya. bukan harga marketing kan? Iya, NJOP harga pasar, Cat. Oke. Ya, namanya kalau pakai NJOP yang awal ya jadinya rugi Ya, dong kalau kita jual rumahnya. jadi berarti harga pasar, kalau misalkan harga pasarnya 1 miliaran, Ya udah, 0,5 0,5 dikali dikali 1 miliar atau 0,5 atau 1% dikali 1 M. Oke. Nah, banyak. itu biayanya, Cat, yang harus disiapin. Ya. Terus kita juga butuh yang namanya biaya pengecekan sertifikat ke BPM. Oke. Jadi jangan sampai ternyata sertifikatnya itu bermasalah nantinya. Mhm. Nah, ada juga biaya atas pembagian hak bersama, Cat, kalau ada. Itu antara adik kakak tuh ya? Ya, kalau misalnya ada gitu kan. Aha. Nah, sebenarnya juga ada biaya-biaya yang muncul di awal, Cat. Apa aja tuh? Jadi kayak lu pernah denger nggak BPHTB? Oke. Terus pajak dan administrasinya juga itu berpengaruh loh. Di luar PPAT yang tadi itu tuh. Betul. Jadi kalau Wow. itu kan kita bayarnya biaya bolak-balik namanya itu kan ke notaris. Oke. Gitu. Notaris yang bantu untuk melakukan proses biaya tersebut. Oke. Nah, tapi sebenarnya BPHTB itu kan adalah biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. dan bangunan, Cat. Jadi itu tuh besarannya kalau di
teman-teman mungkin bisa cari rumusnya itu 5% dikali NJOP-nya dikurang kalau misalnya ada NPOP TKP chart. Jadi Waduh. itu adalah nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Jadi kemarin tuh Niko kenapa buru-buru mau beresin? Karena dapat promo itu. Dipotong pajaknya lumayan. Oke. Makanya akhirnya dilakukanlah proses itu gitu kan, Cat. Nah, jadi lu bisa ngebayangin dong kalau NJOP rumahnya 1M, BPHTB-nya puluhan juta ya, Cat. Iya, lumayan tuh. Lumayan ya. Malah jadi harus ngeluarin duit lagi. Jadi si anaknya kalau kita kenapa-kenapa nanti malah dia pusing juga tuh. Betul. Oke. Sedangkan kalau asuransi jiwa tuh gimana, Huy? Nah, tadi belum selesai, Cat. Oh, belum selesai. Jadi itu masih ada biaya lainnya juga, Cat. Apa aja tuh? Jadi kalau tadi kita kalau belum bayar BPHTB-nya, Cat, maka proses balik nama itu tidak akan diproses oleh notaris. Wow. Jadi itu kan udah ya dua hal itu. Nah, kita kan ada yang namanya PBB, Cat, kalau lu tahu. Nah, kita tuh wajib lunas dulu PBB kita. Jadi si Niko itu udah beresin PBB-nya itu dari 2018, Cat, sampai 2025. Wow. Nah, itu harus lunas juga PBB itu. Dan ada yang namanya PPH juga. Pajak lagi? Ada juga pajak kalau misalnya transaksi tertentu ya. Nah, plus kalau ada denda pajak, Cat. Waduh. Wah, itu yang juga perlu diperhitungkan kalau misalnya ada ya. Tapi yang tadi kemarin kita ngurusin apartemen Niko itu kita lebih ya 3 hal itu sih. Gitu. Oke. Kemudian berarti udah nih urusan si kalau orang tua ninggalin warisan tuh poin-poinnya ternyata banyak ya. Ada PPAT, notaris, BPHTB, pajak, administrasi, dan lain-lainnya. Nanti kita jelasin di bawah. Oke, untuk asuransi jiwa tuh gimana sih, Huy? Kan misalkan, kalau asuransi jiwa nih, kalau tadi kan rumah. Ketika meninggal, rumah seharga 1M, ternyata nggak pure langsung ke anak. Karena begitu si orang tuanya meninggal, anaknya harus nyiapkan biaya-biaya, dan juga ketika anaknya mau jual lagi rumahnya, terkena lagi biaya, pajak lagi, balik nama lagi, dan terjadi lagi, kalau kata Noah. Nah, sekarang gue pengen tahu tentang asuransi jiwa. Asuransi jiwa tuh kayaknya kayak kalau orang tuanya meninggal, terus langsung cair gitu kan 1 miliarnya. Ya, jadi kalau asuransi jiwa itu, kita bentuknya adalah santunan asuransi, Cat. Oke. Nah, santunan asuransi itu tinggal parentnya atau orang tuanya pas beli, dia udah alokasiin berapa persen ke masing-masing anak. Jadi itu tidak akan terjadi sengketa. Jadi kalau misalnya kayak rumah, itu kan rumah satu dengan rumah yang lain beda harga. Anak-anak bisa komplain, kok si kakak dapat rumah yang lebih mewah, si adik dapat rumah yang biasa aja. Iya, begitu kan, Cat. Si bontot warisannya asuransi. Iya. Enak si bontot. Enak si bontot. Jadi si bontot nggak pusing jual kan. Nah, dan kadang-kadang, Cat, kalau asuransi itu kan lebih kepada karena dia udah dapatnya senilai yang disiapin orang tuanya. Misalnya orang tuanya siapin 15M buat 3 anak. Ya, jadi tinggal dibagi tuh, Cat, masing-masing 5M. Oke. Gitu. Nah, pada saat masuk ke anak itu tidak akan dikenakan pajak, Cat. Wow. Jadi anak itu akan terima bersih 5M. Oke. Tapi kalau kita memberikan uang atau aset, kayak kalau aset rumah ya pasti tadi ada biaya-biaya itu yang harus disiapin oleh anak. Kalau anaknya mampu dan memang punya uangnya, ya bisa melakukan proses balik nama dan lain-lain dan dijual. Dan biaya lagi kan? Dan biaya lagi. Dan belum tentu dijual itu bisa secepat kilat gitu kan. Nah, kalau punya uangnya di deposito, di reksadana, ketika kita tutup usia itu langsung freeze, Cat. Oh, oke. Bank akan otomatis freeze. Karena itu butuh yang namanya surat ahli waris. Oke,
Dukcapil dan lain-lain tuh ya. Dari surat, ya pastinya dari surat keterangan kematian, Ya. kemudian habis itu dia harus urus ke notaris, Betul. bahwa harta yang Bukti-bukti. reksadana dan obligasi ini akan diwariskan Ya. kepada si anak A, si anak B, si anak C gitu, Ya. Cap. Tapi kalau dari asuransi, selama ada penunjukan ketika ditunjuk, oh ahli warisnya adalah si ini, buktinya adalah apa? Surat Kakak, akte lahir anak yang menyatakan benar anak ini adalah lahir dari bapak A dan bapak ibu B gitu. dan cukup dengan si surat preminya aja gitu nggak sih? Cukup dengan buku polisnya juga. Ya buku polis itu maksud saya. Gitu, Cat. Oke, jadi pilih mana? Kalau gua sih ya, kayaknya daripada nantinya ninggalin kepusingan lain buat anak, kayaknya gue beli polis asuransi jiwa aja deh. Asik. Iya. Ya karena belum tentu anaknya mau tinggal ya, Cat, di situ ya. Siapa tahu anaknya lagi di Jepang mana, gitu, iya. lagi jalan-jalan gitu. Dia dapat 1 M. Oke, jadi sebenarnya, Cat, skema ideal untuk perencanaan keluarga itu, kalau rumah itu sebenarnya adalah aset jangka panjang. Oke. Jadi nilainya mungkin akan naik, bisa diwarisin, tapi tidak mudah. nggak mudah cair. Oke. Nah, kalau asuransi jiwa itu lebih kepada bisa dibilang bantalan cash lah gitu, Cap. Jadi uangnya tuh cairnya cepet. Kalau terjadi tutup usia, orang tuanya punya hutang, itu langsung bisa buat bayarin hutang orang tuanya. Atau melanjutkan kehidupan gitu kan. Keluarga juga nggak panik ya. Betul. Terus fleksibel, bisa dipakai. Betul. Sama yang terakhir adalah jadi penyangga di masa krisis, Cap. Jadi kalau tiba-tiba ternyata nggak ada itu, ya at least dengan adanya dia punya santunan asuransi, dia bisa melanjutkan kehidupan lah, Cap. Betul. Tanpa harus dia jual asetnya dengan harga murah karena menutupi biaya-biaya yang tadi tuh ya. Iya, jadi sebenarnya tujuannya adalah biar keluarga itu nggak panik, Cap. Kadang-kadang kan orang suka panik ya, tiba-tiba ditinggalin kayak nggak siap gitu kan. Terus juga ribut lah antar ahli waris gitu kan. Nah itu tuh sering banget yang sering kejadian banget tuh. terjadi kan. Dan sekarang itu jual aset nggak semudah di zaman dulu, Cap. Betul. Gitu. Jadi ya realitanya teman-teman, aset tanpa cash keluarga tertekan. Tapi cash tanpa aset masa depan juga rapuh. Oke, buat teman-teman yang mau tanya tentang asuransi, hubungi Tanya Ahuy. Boleh, jangan lupa DM dan komen di sini, di bawah ini ya. Thank you. Thank you.